warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fairuz dengan NIM 11231082 dari Prodi Informatika. Dan pada video demonstrasi kali ini, saya akan menunjukkan atau mendemokan hasil implementasi tugas Distributed Synchronization System untuk mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Tujuan utama dari sistem ini itu adalah untuk membangun sekumpulan node yang dimana mereka itu bisa saling berkomunikasi dan berbagi beban kerja tanpa adanya kegagalan tunggal atau yang sering disebut sebagai single point of failure. Sistem ini itu juga dirancang untuk menangani masalah sinkronisasi data secara konsisten, toleransi terhadap kegagalan jaringan, dan mendistribusikan antrian tugas dengan jaringan pengiriman data. Sistem ini itu dibangun menggunakan Python secara asinkron atau asyncio dan dijalankan di dalam lingkungan Docker. Terdapat 3 node utama yang saling terhubung dan ditambah satu instance Redis untuk persistensi data, yang dimana setiap node itu menjalankan 3 komponen inti secara bersamaan. Yang pertama itu adalah Distributed Log Manager yang menggunakan algoritma consensus graph untuk mencegah race condition. Kemudian yang kedua itu adalah Distributed Queue yang menggunakan algoritma consistent hashing untuk meratakan beban pesan. Kemudian yang ketiga itu Distributed Cache yang menerapkan protokol koherensi Messi dengan kebijakan pergantian data LRO dan LFO. Sebagai fitur tambahan, saya juga telah mengimplementasikan algoritma PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerance dalam source code untuk skenario malicious node yang laporannya dapat dilihat pada dokumen PDF atau di report PDF. Sekarang mari kita melihat health check dari sistem. Kita akan menyalakan dulu ya. Sudah nyala. Lalu kita akan cek health. Ini aman. Nah, bisa kita lihat di sini output JSON di sini itu tertulis ada log manager, queue, dan cache. Nah, ini tuh menandakan unified code kita berhasil menginisialisasi 3 instance kelas berbeda dalam satu event loop asinkron. Dan setiap node di sini mendengarkan di port yang berbeda secara internal, namun diekspos melalui satu gateway API. Satu hal di sini bukan sekedar teks, melainkan hasil verifikasi bahwa node tersebut bisa melakukan ping ke node yang lainnya. Sekarang kita akan melakukan distributed log. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Di sini klien A berhasil atau sukses. Kemudian kita akan melakukan untuk klien B. Nah, di sini muncul pesan log not granted atau tidak berhasil ya, successful. Di sini kenapa bisa seperti itu? Karena node 2 bukan sedang melog secara lokal. Node 2 di sini berkomunikasi dengan leader cluster untuk memeriksa apakah data akademik sedang dikunci. Karena RAF menjamin satu sumber kebenaran. Conflict access race condition berhasil dicegah 100%. Kemudian kita akan lanjut ke distributed queue. Oke, kita akan run ini. Nah, di sini sudah kelihatan ya hasilnya, ada message ID, kemudian ada kuncinya, ada queue.
Kemudian kita akan melakukan enqueue. Oke, enqueue. Di sini saat kita melakukan dequeue, perhatikan struktur datanya. Ada field status, delivered, dan read count. Dalam sistem terdistribusi, kegagalan adalah kepastian. Jika proses render 3D tadi gagal atau bekerja mati sebelum mengirim ACK, sistem akan melihat created at dan membandingkan dengan waktu sekarang. Dan jika melewati ACK deadline, pesan akan otomatis di-reset agar bisa diambil oleh node lain. Ini adalah implementasi reliable messaging. Kemudian kita akan lanjut ke coherency memory. Ini yang pertama, success true dan key config. Bisa kita lihat di sini, di field sini ada info, state, ace. Ini singkatan dari shared dalam protokol Messi, yang dimana artinya node 2 ini tahu bahwa data ini juga dimiliki oleh node lain dalam cluster. Dan jika saya melakukan update di node 2, statusnya akan berubah menjadi M, modified. Nah, secara instan mengirimkan sinyal invalidate ke node 1 dan 3. Hal ini itu memastikan tidak ada skenario steal data atau data basi dalam memori. Lanjut kita akan ke tes benchmark dan grafik. Nah, ini adalah hasil tes benchmarknya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Di sini sistem itu berhasil mencapai write throughput sebesar 278 atau 227,6 rek per S pada cache. Yang dimana ini tuh sudah bagus sekali. Dan di sini bisa dilihat hit rate-nya itu sebesar 96,6%, yang dimana hampir semua permintaan baca berhasil dilayani langsung dari memori lokal setelah sinkronisasi awal. Dan pada pengujian log, kita melihat ada sekitar 44 penolakan atau contention dari 50 operasi. Yang di sini bisa divalidasi bahwasannya algoritma konsensus Raft bekerja sangat ketat di bawah tekanan tinggi. Kemudian kita akan mengkomparasi atau melakukan perbandingan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa node 3 itu node 3 itu memiliki performa yang tinggi, sekitar 259 rek per second. Secara teoritis, dengan menggabungkan 3 node tersebut, sistem terdistribusi ini bisa melayani lebih dari 700 permintaan per detik, atau bahkan lebih. Ini membuktikan bahwa desain arsitektur ini memiliki skalabilitas baca yang linear terhadap jumlah node. Nah, dari program ini, kita bisa ambil kesimpulan, bahwa saat pengerjaan proyek ini, tantangan terbesar itu adalah ketika mengelola latensi jaringan antar kontainer yang mempengaruhi waktu pemilihan leader di RAF. Namun dengan pilot detektor berbasis P-Acquirel, sistem terbukti mampu mendeteksi matinya node 2 dalam hitungan detik dan tetap melayani klien. Proyek ini memberikan pemahaman mendalam bagi saya
mengenai kompleksitas sinkronisasi di dunia nyata. Dan dari output tadi kita bisa lihat dan bisa dibuktikan bahwa sistem ini tuh mampu melakukan self-healing melalui failure detector. Kemudian dia juga bisa menjaga mutual exclusion dengan RAF dan memastikan konsistensi data dengan Messi. Dan itu juga membuktikan bahwasannya proyek ini tuh memiliki arsitektur distribusi yang kokoh dan dapat dibangun di atas Python asinkron. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.